Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Febra bahwa kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai penegakan HAM yang berkeadilan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Habib Bahtiar selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Indri Septiani, NPM 217520046. Pemateri kedua, Mardiana Putri, 217520049. Pemateri ketiga, Adik Kurnianingsih 217520047 dan pemateri terakhir yaitu Iputu Chandragupta. Langsung saja pada pemateri pertama, ini waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang penegakan HAM yang berkeadilan. Rumusan masalah. Bagaimana upaya penegakan hukum pelanggaran HAM atas kasus Marsinah yang sampai sekarang belum tuntas? Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. HAM dilindungi secara teratur oleh hukum internasional maupun hukum negara. Human rights, which focus on preserving the dignity and well-being of every individual and every organ of society. Bahwasanya, HAM ini seharusnya berfokus kesejahteraan setiap individu, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia, dalam hal ini mendukung setiap individu berhak atas kehidupan yang layak, kehidupan yang bebas, dan jaminan atas keamanan diri di muka badan-badan peradilan, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat secara demokratis, hak berserikat, hak untuk sejahtera, hak untuk berkumpul secara damai, dan hak dalam kebebasan dalam berpikir tanpa adanya suatu intervensi. Selanjutnya ada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM atas kasus Marsinah yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mardiana Putri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kasus Marsinah. Pembunuhan atas kasus Marsinah tidak hanya menjadi perhatian media dalam negeri, melainkan banyak disorot oleh media internasional. Citra buruk Indonesia mengenai pemburuan yang telah melekat dikarenakan regulasi pemerintah kini malah semakin mendapat kecaman akibat mutu kesejahteraan buruh yang belum dinilai baik, ditambah lagi dengan munculnya kasus pembunuhan Marsinah. Hingga pada akhirnya dari beberapa organisasi buruh internasional terdapat satu organisasi yaitu Federasi Buruh Amerika Serikat yang menuntut pemerintahannya agar mencoret negara Indonesia dari daftar yang memperoleh pelayanan bebas pajak komoditi. Selanjutnya, dari penjelasan 142 saksi pelaku pembunuhan diduga kuat merupakan orang yang mempunyai PT CPS, serta ke-8 pekerjanya. Tepat pada hari pertama bulan Oktober tahun 1993, dilakukan penahanan kepada Yudi Susanto beserta ke-8 pegawainya yaitu Mutiari, Suwono, Suprapto, Bambang, Widayat, Prayogi, dan Ayib. Namun, yang saat ini ditugaskan menangkap merupakan tim yang tidak diketahui identitasnya. Kejanggalan lain adalah pada aksi penyergapan tersebut tidak adanya pernyataan resmi tertulis beserta surat penahanan dan penangkapan dari pihak berwajib yang terkait.
2 minggu lebih, ke-9 tersangka di atas tidak ada kabar selama ditangkap dan ditahan. Membuat suatu satgas untuk menyelidiki lebih lanjut dan bertugas mendapatkan informasi mengenai Rudi Susanto beserta pegawainya jika telah dilakukan penganiayaan terhadap mereka bersembilan. Dari temuan tersebut berhasil dibukukan dalam suatu tulisan dengan judul Kekerasan Penyelidikan dalam Kasus Marsinah. Ketua Bokarstanasda Jatim mengemukakan telah terjadi penganiayaan pada ke-9 orang tersebut dan dia menambahkan bahwa proses penyidikan dan penyelidikan atas pembunuhan Marsinah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku atas ada paksaan siapapun. Clipping pribadi Marsini, namun pada kenyataannya Panglima Brawijaya Majen Imam Soetomo menyampaikan pernyataan sebaliknya yang mengatakan jika telah terjadi hal yang belum benar pada pelaksanaan pemeriksaan pada tersangka. Beliau menambahkan jika pemeriksaan tersebut hanya penyelidikan dan tim pemeriksaan juga. Dalam upaya yang dilakukan pihak berwajib terhadap para tersangka dalam kasus Marsinah ini, semua tersangka dinyatakan oleh para pakar hukum sudah jelas tidak sesuai dengan KUHP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadek Kurnianing. Terima kasih, saya akan melanjutkannya. Mutiari mengusulkan pada acara di pengadilan, namun permohonannya ditolak. Akibat dari persidangan, dia ternyata sudah masuk pada jadwal sidang. Sedangkan di sisi lain, permintaan pra-peradilan dilakukan tersangka Yudi Susanto dan setelah disetujui hakim tunggal pada kasus tersebut, yaitu Suewito SH, beliau mengatakan bahwa alasan dikabulkannya karena polisi tidak tepat waktu saat menyerahkan pernyataan resmi tertulis untuk tersangka. Yudi Susanto telah dibebaskan dari segala tuduhan yang bersangkutan tetapi ditangkap kembali dengan tuduhan yang tidak berbeda dari kasus sebelumnya yaitu pembunuhan. Yudi Susanto dan ke-8 karyawannya harus melaksanakan suatu upaya peradilan yang telah ditetapkan. Di dalam pengadilan, Yudi Susanto beserta ke-8 karyawannya diketahui tidak sedikit yang dapat dibenarkan. Salah satunya yaitu pada berita acara pemeriksaan yang tidak disetujui oleh para hakim dan tidak diterimanya isi BAP dari ke-9 orang tersebut. Salah satu contohnya adalah penolakan Mutiari yang dilakukan terhadap tuduhan keterlibatannya pada pertemuan tanggal 5 Mei 1993 yang terjadi di ruang kerja Yudi Susanto. Atas nama Suprapto dan Suwono Tanggal menyatakan bahwa pada 5 Mei 1994 jika salah bahwa telah terjadi pertemuan untuk merundingkan pembunuhan terhadap buruh Marsinah, tetapi yang terjadi adalah pertemuan yang pembahasannya bukan akan hal itu seperti yang dituduhkan oleh jaksa. Pada sidang terbuka 3 Mei 1995, MA mengumumkan bahwa ke-9 terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah. MA menilai secara garis besar PN Surabaya salah pada saat menerapkan hukum pembuktian. Saksi-saksi yang terdakwa dalam masalah dengan dakwaan yang sama serta berkas dakwaan mereka dipecah menjadi 6 berkas. Telah dinilai bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, terdakwa mencabut keterangannya dalam berkas penyidik karena mendapatkan tekanan fisik dan psikis. Pada pertemuan kematian buruh Marsinah tidak menemukan titik terang dan belum jelas meskipun ke-9 orang terdakwa telah bebas dan belum terungkap pelaku yang sesungguhnya berada di balik kematian Marsinah. Pada kenyataannya
Persoalan ini dapat terjadi karena terdapat kong kali kong pihak-pihak yang tidak ingin kematian buruh Marsina terkuak, yang pada akhirnya para pelaku yang sebenarnya bersalah dalam terhindar dari upaya jeratan hukum yang harus mereka terima. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Putu Chandra Gupta. Baik, terima kasih, Kadek. Dalam penyelesaian kasus Marsina, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung lebih bertindak bijaksana jika dibandingkan dengan Hakim Pengadilan Luar Negeri Surabaya dan Sidoarjo, yang hanya mengacu pada BAP yang dicurigai telah direkayasa. Aku mau nitip apa? Hakim Pengadilan Negeri ini nampaknya kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan menyatakan para terdakwa bersalah tanpa masukan dari pengacara dan Komnas HAM. Pada perkara pembunuhan Marsina, kita mengetahui bahwa MA telah memutuskan bebas para terdakwa, yang membuktikan bahwa Mahkamah Agung tidak berpegang pada berita acara pemeriksaan. Tetapi pada jalannya sidang pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung telah bertindak logis dengan dapat membuktikan mana yang salah, mana yang benar, dan mana 14 yang benar. Akhirnya membebaskan terdakwa. Dengan membebaskan ini membuktikan bahwa BAP dibuat oleh aparat kepolisian yang diragukan sebenarnya. Pada perkara pembunuhan Marsina, kita mengetahui bahwa MA telah memutuskan bebas dari para terdakwa, yang membuktikan bahwa Mahkamah Agung tidak berpegang pada berita acara pemeriksaan. Tetapi pada jalannya sidang pada Pengadilan Negeri dan dalam Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung telah bertindak logis dengan dapat membuktikannya mana yang salah dan mana yang benar, yang akhirnya membebaskan terdakwa. Dengan membebaskan ini membuktikan bahwa BAP dibuat aparat kepolisian yang melakukan kebenarannya. Mahkamah Agung bertindak etis, yaitu tidak asal dan mengambil keputusan pembebasan para terdakwa tanpa dasar, dan bertindak etis pula karena melakukan keputusan yang terbaik. Oleh karena BAP tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Mahkamah Agung, dan akan mengambil dapat memperkuat anggapan bahwa telah terjadi rekayasa terhadap penyusunan BAP. Untuk solusi permasalahannya, yang pertama, mengusut kembali siapa pelaku pembunuhan Marsina, terdakwa pembunuhan Marsina, bebas murni pada tingkat kasasi. Artinya, pelaku pelanggaran HAM terdapat Marsina masih bebas berkeliaran. Yang kedua, pemerintah wajib mengawal hak dan kewajiban buruh sehingga tidak lagi buruh yang melanggar HAM karena memperjuangkan haknya. Yang ketiga, pemerintah wajib mengeluarkan instrumen hukum yang berpihak pada buruh dengan tujuan adalah menjamin kesejahteraan mereka. Yang keempat, kebebasan buruh dalam berserikat dan menyuarakan pendapat tidak dikecilkan, apalagi dihilangkan. Pemerintah harus menjamin kebebasan berpendapat tersebut. Dan ini untuk hasil dokumentasinya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyampaikan materinya. Langsung saja saya buka untuk pertanyaan, karena kita menghemat waktu ya teman-teman. Bisa buat yang ingin bertanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menyebutkan nama serta NPM masing-masing. Buat teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, dipersilahkan.
Izin bertanya sebelumnya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Maaf Pak, izin sebelumnya ini di off cam soalnya sinyal suaranya nggak jelas Pak kalau on cam Pak kalau bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Miko Spiano, NPM 21752050. Saya izin bertanya di sini, bagaimana menurut kelompok 3 perkembangan penegakan HAM yang ada di Indonesia saat ini? Apakah ada perkembangan dari jika kita bandingkan dengan tahun-tahun pada saat terjadinya kasus Marsinah ini? Sekian, terima kasih. Mungkin dapat diulangi sekali lagi, Miko, inti dari pertanyaannya. Bagaimana, Saudara Habib? Dapat diulangi lagi inti dari pertanyaannya, intinya. Apakah di tahun saat ini penegakan HAM di Indonesia itu bagaimana kondisi penegakan HAM di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan kondisi saat terjadinya kasus Marsinah pada tahun itu gitu? Bagaimana bisa ditangkap? Saya ulangi pertanyaannya, apakah bagaimana kondisi penegakan HAM dibandingkan dengan kondisi penegakan HAM di saat kasus Marsinah ini terjadi? Begitu, Miko? Iya, bagaimana jika emang ada peningkatan itu di sisi apa gitu, dan apa yang membuat itu tidak sama dengan pada tahunnya Marsinah begitu? Oke, baik, terima kasih Miko atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Baik, Dian, persilakan. Perkenalkan, nama saya Dian Endil Fitri, NPM 21752041. Izin bertanya, boleh minta tolong slide-nya dipindahin ke bagian solusi. Kan di situ ada tulisan yang nomor 3, pemerintah wajib mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang berpihak pada buruh. Nah, menurut kelompok 3, instrumen-instrumen hukum yang seperti apa yang cocok untuk menjadi menjadi solusi untuk pemerintah kasih ke pihak-pihak buruh itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dian atas pertanyaannya. Kami tampung sebentar ya. Untuk teman-teman yang lain, khusus untuk kelompok 3 yang ingin menjawab pertanyaan dari Miko, bisa dipersilahkan.
Untuk Putu Chandra bisa menjawab pertanyaan dari Miko. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Miko. Menurut kami kelompok 3, penegakan HAM saat ini sudah cukup membaik dibandingkan dulu. Karena saat ini sudah tidak ada lembaga-lembaga perlindungan HAM dan dapat kita lihat dari sebelum reformasi bagaimana keadaan negara kita dan setelah reformasi. Hal ini HAM jauh lebih dihargai. Begitu Micu. Apakah bisa diterima jawaban? Oke, baik. Terima kasih, Saudara Putu. Oke, terima kasih Miko. Baik, untuk pertanyaan Dian tadi menanyakan instrumen-instrumen hukum yang seperti apa yang berpihak pada buruh, ya Dian ya? Iya, Habib. Mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Isi dari undang-undang tersebut diantaranya hak atas upah yang layak, hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti. Yang ketiga ada hak atas PHK. Yang terakhir itu hak untuk mogok kerja dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi itu. Ada lagi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga, di dalamnya diberikan batasan tentang pengertian ketenagakerjaan. Banyak sekali di situ ada ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Itu juga undang-undang yang berpihak pada ketenagakerjaan ataupun buruh di Indonesia. Mungkin yang lain ada yang menambahkan atau ingin menyanggah? Untuk Dian ada penambahan atau ada sanggahan? Tidak, Habib, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Dian. Baik, terima kasih teman-teman semua atas pertanyaan dan semoga jawaban yang kami berikan dapat bermanfaat dan juga masuk dalam pertanyaan yang teman-teman semua tanyakan. Untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, kasus pembunuhan Marsinah, yaitu termasuk kasus pembunuhan HAM berat. Kejahatan terhadap kemanusiaan, hak asasi tidak boleh bertentangan dengan penghormatan dan pengakuan dari hak asasi manusia itu sendiri. Kejahatan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dapat memusnahkan suatu kelompok atau golongan, atau menghilangkan secara paksa suatu ras, etnis, ataupun agama. Tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan seperti penganiayaan, pemusuhan, pemusnahan, pembunuhan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan permanen maupun tidak permanen pada tubuh secara fisik dan mental seseorang. Kami rasa cukup presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian materi yang kurang jelas ataupun dari tutur kata kami yang kurang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini pakai yang premium tidak, Habib? Bagaimana, Pak? Pakai yang premium. Al-Hafiz. Berapa menit? 40 Enggak, menit. 40. Ya, Sampai 40. Oke.
Ya, berarti sedikit saja ya tambahan dari saya ya bahwa ini sudah cukup baik kan begitu. Makanya saya pesan dari awal itu ya kita angkat kasusnya juga. Kenapa? Karena kalau sudah diangkat kasusnya otomatis Anda itu harus belajar teorinya juga. Ketika Anda akan mengkritisi, ketika Anda akan menambahkan, kan Anda itu harus punya dasar teorinya. Ya, kasus ini bagaimana sudut pandang Anda? Ya, hari ini diangkat mengenai kasus Marsinah. Ya, jadi harusnya di sekitar Anda itu sudah berantakan lah teori gitu, ya di meja, mungkin di teras, di apa, ya itu sudah siap materinya semua. Jadi ketika berargumentasi, dasar teorinya ada semua, ya. Tapi sudut pandangnya kasus, kan begitu. Ya, itu akan lebih baik lagi saya kira. Ya, makanya saya pesan dengan Anda ya teorinya ada, konsepnya ada, kasusnya juga ada. Kan begitu. Karena kita kan tidak bisa berawang-awang, hanya tidak bisa berimajinasi saja. Ya kan, teorinya ada tapi kita imajinasi kasusnya apa, kan gitu. Jadi ketika ada di masyarakat Anda tidak bingung. Ya. Oke. Berbicara mengenai berkeadilan kan gitu, penegakan hukum, penegakan HAM yang berkeadilan. Ketika berbicara keadilan mungkin belum tentu bisa merasakan semua. Misalnya M. Habib ini ya diberikan uang saku, diberikan uang gitu oleh orang tuanya 50.000 ketika akan ke kampus. Ya, adiknya Habib yang sekolahnya di PAUD itu pun diberikan uang 50.000 oleh orang tuanya. Sama itu nominalnya 50.000. Tapi pertanyaannya apakah itu berkeadilan? Kan begitu. Apakah itu adil? Kan begitu. Makanya ketika berbicara mengenai sudut pandang keadilan, ya tidak bisa adil itu untuk semua, kan begitu. Tapi adil itu ya harus disesuaikan juga. Kan begitu. Ya, bukan semua dikatakan adil sama pada 50.000. Ya, begitu juga mengenai hak asasi manusia. Marsina ini disebut sebagai salah satu pejuang HAM karena dia menjadi salah satu penggerak pada waktu itu ada di PT Catur Surya pada Mei 1993. Ya, di situ Marsina sebagai otak unjuk rasa karena dia istilahnya memperjuangkan hak-hak atau teman-teman Marsina yaitu rekan-rekan buruhnya, kan begitu. Namun dari ini kan demonya pada waktu itu ada di tanggal 3 dan 4. Tapi di tanggal 6 Marsina itu menghilang gitu. Ya, menghilang. Jadi tidak diketahui di mana Marsina pada waktu itu. Selanjutnya di tanggal 8 Marsina itu ditemukan sudah meninggal dunia. Ya, itu ditemukan di hutan ya dengan penuh luka, memar, ya dengan bekas pukulan, berlumuran darah. Kan begitu. Yang ini patut diduga ini dibunuh. Kan begitu. Ini patut diduga ini dibunuh. Ya. Lalu di situ bisa dikatakan adalah ada pelanggaran hak asasi manusia di situ. Ya, ada pelanggaran hak asasi manusia di situ. Bahwa harus ditekankan bahwa pelanggaran HAM, implementasi hak asasi manusia, ya itu bersumber kepada sila kedua Pancasila. Ya, ketika kita berbicara implementasi Pancasila. Kan begitu ya. Jadi kasus Marsinah ini adalah salah satu contoh kasus ya mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Masih ada kasus-kasus lain. Ada Munir, ya kan, ada kalau di Lampung itu mengenai Talang Sari, ya kan, ada mengenai Mei 98, kasus Trisakti dan lain sebagainya. Atau kasus pelanggaran HAM yang ada di sekitar Anda, bullying. Bullying itu juga pelanggaran HAM. Ya, bahwa Anda tidak boleh merendahkan antar sesama manusia, tidak boleh mencaci maki. Kan begitu, tidak boleh ada hate speech, ujaran kebencian. Kan begitu. Nah, itu ya melanggar HAM juga. Walaupun toh tingkatannya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kan begitu.
Ya, jadi ketika berbicara tentang penegakan hak asasi manusia yang berkeadilan, maka tidak hanya teori, ya, tapi implementasinya. Saya kira itu dari saya, M. Habib dan teman-teman.